gitu. Udah pindah di Jadi kalau ada aset masih boleh tinggal atau KTP-nya boleh nggak pindah. Tapi kalau sudah nggak ada aset harus pindah tempat. Dilayani, jadi mau apa juga dilayani gitu. Kalau itu, kalau saya di Duren Sawit masih membayar termasuk adalah kas bulanan. Bulanan. Jadi kadang rumah saya karena kontrakin, ya kontrak yang bayar, gitu bang. Tapi kalau misalnya rumah itu kosong, tanggungan saya untuk membayar iuran bulanan. Itu. Jadi kalau yang seperti itu bisa diusulkan Pak RW untuk menonaktifkan KTP tersebut. Iya, bisa begitu. Banyak Pak di sini Pak. Iya kalau itu. Mungkin Pak RW-nya belum ini ya kalau itu. Jadi kalau itu adalah nonaktifkan aja, gitu ya. Nonaktifkan terus dia nanti ke kelurahan. Nah di kelurahan minta surat dari RT RW. Apakah yang bersangkutan tadi seperti yang di Duren Sawit minta tolong untuk perpanjangan karena saya masih ada sertifikat itu. Kalau tidak ada ya harus dihapus, harus pindah karena udah nggak ada hubungan apa-apa di situ gitu ya. Nggak ada hubungan keluarga nggak ada, kemudian aset nggak ada, ya harus dipindah KTP-nya. Apalagi tadi itu terkait dengan bantuan dari mereka datang gitu ya. Sedangkan kewajiban sudah bukan situ lagi. Jadi itu yang perlu dilindungi banyak. Ya. Ini juga Pak ya. Ini menyimpang dari Jumantik Pak ya. Apa namanya itu masalah KJP ya Pak ya. KJP itu kan mestinya mereka yang ya memang hampir semua orang kan jangan Pak ya. Tapi kalau namanya warga memang itu ibunya kan sendiri juga jajan itu ada mobil, kamarnya 3, AC-nya 3, TV-nya 3, 4 sama yang 2 kok masih juga dapat KJP sedangkan yang itu anak janda ikut orang tuanya, masih orang tuanya malah nggak dapat KJP itu bagaimana? Saya sampai bingung. Saya nanyain ke kelurahan loh Pak. Dan ini cantik nggak? Ini Pak Akbar ini. Demplon Pak, demplon. Maher. Janda itu awalnya nggak pernah dikasih makan sama suaminya, asal suami suami. Ya, jadi mengenai KJP juga begitu. Namanya ada DPKS. Jadi Pak RT, Pak RW yang punya hak juga untuk sekarang dihapus. Bagi yang punya mobil dihapus, kemudian punya kulkas dihapus, kemudian air minumnya galon itu juga dihapus. Itu ada Pak RW Bu, bukan saya. Gitu. Iya, jadi ini jika kita kasih kewenangan kepada Pak RT, Pak RW yang karena betul tahu itu. Jadi dihapus ya seperti itu. Kemarin banyak yang dihapus. Ada bahkan masing-masing RT mungkin sekitar 7. Yang 7 itu adalah yang punya mobil, kemudian yang ini, jadi banyak. Jadi silakan kalau memang itu usulan kepada Pak RW-nya dan sayang juga gitu ya. Katanya itu sampai 13 triliun. 13 triliun untuk sumbangan itu. Kalau misalnya bisa dikurangi yang memang tidak memerlukan itu bisa sepertiganya gitu ya, bisa seperti tadi yang ini lumayan juga gitu. Jadi kasihan juga, apalagi kalau yang berhak menerima tadi tidak menerima gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak tugasnya karena yang tahu adalah Pak RW, Pak RT, Pak mengusulkan gitu ya. Jadi nanti setiap setengah tahun sekali DPKS itu diperbarui datanya. Oh iya, si ini udah dapat lotre gitu ya, ini udah kaya, cabut gitu ya gitu. Oh iya si ini ternyata minumnya air galon, cabut. Oh iya si Bu ini diperlu banget kepada untuk itu. Aduh itu kan jadi ini kita masukannya dari Pak RT maupun Pak RW ya. Pak RW nya boleh nanti saya mau Pak Prabowo untuk bisa lebih dipilih lagi ya. Kalau yang 10
punya mobil ya sama lah, gitu ya, punya mobil, kemudian punya penghasilan lain, gitu ya. Sekarang lagi mulai disaring, jadi KJP yang seharusnya nggak diterima itu nggak dapat, disaring lagi. Nah kalau KJP larinya udah pangan murah, ya kan? Ada pangan murah juga banyak sekali. Jadi bantuan sebenarnya banyak, belum bantuan yang lain. Ya. Mohon izin Pak Pak Camat, kebetulan saya juga sebagai ketua PKKRW 6, jadi saya juga banyak menampung keluhan dari ibu-ibu kadernya yang turun langsung lapangan. Iya. Ini mungkin dengan Dasawisma ya Pak ya, mungkin kalau Jumatik mungkin sekedar menghimbau ininya untuk ke warganya, mungkin dalam masih banyak RW 6 tuh kadang-kadang masih jentik positif jentik masih banyak ya Pak ya, mungkin dari kesadarannya, padahal sebagai kader Jumatik itu udah nggak kurang-kurang menghimbau dari Senin Kemis pertemuan Selasa Jumat itu tuh udah frekuensi itu tuh udah lumayan banyak gitu, dalam 1 bulan aja ada 8 kali keliling wilayah gitu loh Pak. Nah itu ya nanti kembali lagi ke warganya ya Pak ya, sebagai kader Jumat itu udah berhasil, udah bagus, cara kerjanya udah bagus lah menurut saya gitu, cuma ya balik lagi ke warganya gitu. Ya, ya. Darwi, ini kebetulan ada tamu dari Harian Tribun. Ya, Tribun. Sebenarnya lebih banyak ke gereja, tetapi karena biasanya banyak di sini, saya di sini gitu Pak RW. Di sini ya. Iya, kebetulan ibu-ibu sedang PSN gitu ya. Ini saya pamerin nih. Gitu. Libur-libur aja. Libur-libur aja. Masih aktif gitu ya, gitu. Silakan Bu aja tuh. Baik Pak. Ya. Saya mewakili ibu-ibu kader dari RW 6, kebetulan saya sebagai ketua PKK-nya. Jadi ada dari kegiatan kelompok kegiatan Dasawisma Pak. Nah akhir ini kan online nih Lapit, jadi ada yang datang, pergi, meninggal, itu harus didata online ya Pak ya. Nah, kemarin Pak RT juga ada tugas lagi untuk warga yang tidak tinggal di situ, kakaknya mau dinonaktifkan, saya protes. Itu nanti dengan yang lain-lainnya gimana dampaknya, balik lagi ke kadernya, soalnya sudah pernah kejadian yang disalahkan kader Dasawisma di saat mereka KJP dicabut, terus apa gitu dan lain sebagainya, itu dampaknya itu ke ibu-ibu kader Dasawismanya. Jadi mohon kemarin saya juga Pak, bagaimana biarkan saja selagi masih bisa dihubungi, jangan dinonaktifkan. Bagaimana, tolong disampaikan ke Pak RT, Pak RW solusinya bagaimana gitu loh. Ya, seperti yang Bapak tadi, Bapak punya aset di Durian Sawit mana tadi Bapak ya? Gitu. Jadi masih seperti itu. Jadi selagi masih bisa dihubungi, kalau masih sekitar DKI, bagaimana sebaiknya jangan dinonaktifkan. Katanya soalnya infonya itu nanti yang tidak tinggal di situ kakaknya akan dinonaktifkan. Itu waduh, ini nanti balik lagi nih dampaknya ke kader Dasawisma Pak, dia pasti akan ditolak mentah-mentah datang ke rumah warga gitu, karena itu Ya, jadi kalau berarti dia nggak di situ. iya Ya, kalau dia nggak di situ adalah memang bukan dinonaktifkan. Kalau tidak ada bisa dihubungi. Gitu ya. Ya kalau dampaknya masih ada, apalagi dampak-dampak layanan gitu. Jadi kalau memang itu ya harus itu ya. Harus itu, kalau kecuali tadi itu ada permintaan karena masih ada aset. Kalau nggak ada aset, lah nggak ada aset gitu. Jadi tadi kontrak di RW 6 udah pindah, udah putus Bu kalau itu, kecuali masih ada aset gitu ya, masih ada rumah, masih ada saudara gitu ya, seperti itu. Kalau itu menjadi beban wilayah tersebut sebenarnya gitu ya. Jadi kalau itu ada konsekuensinya gitu ya. Jadi untuk penertiban memang salah satunya tadi tuh membetulkan orang kan kadang kita domelin, kadang seperti itu. Jadi tetap kalau memang sudah tidak ada aset, tidak ada saudara itu, kemudian kita nonaktifkan Pak RW. Itu jadi konsekuensi kalau cuma pengaruh pada Dasawisma harus kita bekali supaya teman-teman Dasawisma bisa menghadapi serupa gitu. Iya, jadi
tidak alasan-alasan untuk dapat risma kemudian Disalahkan. nggak apa-apa gitu. Jadi itu memang konsekuensinya itu gitu ya. Jadi apalagi Pak RW mungkin lebih ini lagi gitu ya. Kalau camat agak kurang memang ya, karena kadang gua marah-marah sama lurah, kita datengin camat kayak dia gitu ya gitu. Jadi gitu. Tapi saya pikir kalau yang bersangkutan tidak aset, tidak ada saudara, tegas kita. Karena ini peraturan dasar Wisma itu kan warga yang belum datang sampai 3 bulan baru didata Pak. Seandainya pindahnya hanya masih di lingkungan DKI itu bagaimana? Ya biar sama. Segitu aja. Iya. Tapi kan dari sana langsung belum bisa langsung didata. Ya kembali. kalau tentu kalau masalah tenggang waktu kita ikuti. Begitu ya. Ya kalau misalnya bertahun-tahun kita kata ya gitu. Iya. Kita dukung Pak RW gitu. Jadi Kemarin juga kontroversinya seperti itu, Iya. Pak. Bagaimana ini nanti balik lagi ke kadernya dimarahin Nggak warga apa-apa. lagi gitu Kalau kan. Gomeli ngomong ke Pak RT sama Pak RW gitu. Pak RW ngomong ke Bulurah gitu. Nah kalau Bulurah ngomong ke Pak Camat gitu. Ya dengan prosedur dan berjenjang. Iya, memang itu, iya, Pak. iya, ya. Jadi kita harapkan adalah yang bersangkutan memiliki aset ataupun memiliki saudara. Iya. Gitu. Kalau memiliki saudara saja sebenarnya kurang kuat, apalagi saudaranya kontrak juga. Iya. Itu mohon maaf, Iya, betul. kita tidak membedakan yang kontrak maupun yang tidak sebenarnya. Tetapi kalau tidak ada aset biasanya sementara tinggalnya. Karena dia mungkin bisa pindah gitu ya Pak RW ya. Gitu. Jadi gitu Bu. Jadi ngurus orang banyak kalau nggak ada ketegasan, walaupun ada konsekuensinya, biasanya ketahuan. Jadi karena itu ya kalau konsekuensi harus kita hadapi. Ya, karena ada orang banyak. Terima kasih. Jangan banyak-banyaknya mau tempat lain gitu ya.